Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, sahabat dakwah Mu'allaf Filipus Kristen yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama dengan video pendek 10 menit. Kita akan bahas tentang kristologis atau diskusi lintas agama atau dunia apologetik, lintas akidah Islam dan Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas kehebohan yang sedang muncul di media sosial akhir-akhir ini, yang semakin heboh sampai malam hari ini pertanggal 1 Oktober 2025. Kita masih tetap disuguhkan oleh dua kubu yang bertikai dalam hal pendirian keyakinan, yaitu kubu Edis dan kubu pendeta Bom Bom. Jadi pendeta Edis Sidabutar ini sudah pernah berdiskusi dengan saya beberapa puluh kali. Sudah pernah, bukan berapa puluh ya, tapi sudah pernah dari tahun 2020 sudah berdebat di live YouTube. Dan Bom Bom juga sudah pernah saling maki-maki dengan saya, bahkan mau panggil berantem malah lalu ya. Ya Allah, kita ini diskusi ya, bukan mau berantem ya. Kita nggak ada yang jago, kita cuman diskusi. Nah, Bom Bom dan Edis ini terakhir adalah berantem atau bermasalah, berseteru terkait dengan siapakah yang menghendaki kematian Yesus. Tuhankah atau rencana Tuhankah atau rencana iblis? Kalau rencana iblis menurut Pak Bom Bom, maka otomatis bahwa karya keselamatan yang diperuntukkan bagi orang-orang Kristen itu akan menjadi pemberian dan karya daripada iblis, dan iblis dapat memberikan dapat diberikan tanda jasa ya. Seharusnya seyogianya Allah memberikan tanda jasa kepada iblis karena sudah berhasil membuat hal itu terjadi. Ya, itu menurut Pak Bom Bom ya. Sehingga Pak Bom Bom nggak setuju kalau iblislah yang rencana iblislah karya penebusan lewat kayu salib itu, melainkan karya Allah semata atau karya Tuhan gitu. Sementara sebaliknya kepada Edis ya. Nah, Edis ini kan dia bukan Edis ini kan dia bukan seorang teolog ya. Edis bisa dibilang adalah orang penginjil otodidak yang tidak pernah mengenyam ilmu pendidikan teologi ya. Berbeda dengan kami, berbeda dengan Pak Bom Bom ya. Jadi ya perlu kita ketahui bahwa otomatis jika orang Kristen kemudian masih mengutamakan atau mengedepankan nalar berpikir teologis, maka otomatis yang didengarkan paling utama adalah Bom Bom. Oke, kita lanjut aja, udah 3 menit kita. Nah, kita saksikan aja videonya carut marut mereka ya. Ini kurang ajar juga Edis ya. Belum dijawab oleh Pak Bom Bom udah main kabur. Nih, lanjut kita dengarkan. Selamat malam. Gimana Pak Oke, Bom? saya minta Pak Edis bisa klarifikasi. Menurut Pak Edis, klarifikasi Yesus penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Bisa tunjukkan data-data ayat Alkitabnya, silakan. Oh boleh. Coba Pak Bom buka dulu Yohanes pasal yang ke. Selamat malam teman. Malam bro, selamat malam saudaraku. Nah, kita ulang ya. Malam. Gimana Pak Oke, Bom? saya minta Pak Edis bisa klarifikasi. Menurut Pak Edis, klarifikasi Yesus penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Bisa tunjukkan data-data ayat Alkitabnya, silakan. Oh boleh. Coba Pak Bom buka dulu Yohanes pasal yang ke 8. Yohanes 8 ayat piro. Iya, karena Pak Bom bilang mau belajar, makanya saya ajari begitu supaya Iya, ajarin saya aja. Ngajarin sarjana nih, sarjana teolog. Orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Bapa di surga. Penyaliban itu memang rencana daripada iblis. Wow. Tapi Agak lain sekalipun juga. demikian, justru lewat penyaliban itu rahmat Tuhan dinyatakan.
Wah, Coba iblis silakan. berjasa dong ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini menurutmu penafsiranmu, saudara? Tidak, di situ yang ingin membinasakan Yesus siapa? Iblis. Ya betul. Ya betul. Bagaimana ulang? Keinginan untuk membinasakan Yesus adalah keinginan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Betul atau salah? Atau hasil Betul. keinginan murid-murid? Bukan. Oke. Ahli Taurat. Lanjut. Oke, siapakah yang menjadi bapaknya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Iblis. Iblis. Dan keinginan siapakah itu untuk membinasakan Yesus? Keinginan manusia itu ahli Taurat Menurut Tuhan Yesus keinginan siapa? orang ahli Taurat itu. Sekarang saya tanya, free will, menurut kamu free will Bukan. atau Kita jangan kebebasan? kemana-mana dulu. Sebentar. Gini, Saya maksud mau saya belajar begini. sama kamu. Saya mau Kalau belajar Pak sama Bambang kamu. mengundang saya mau belajar, biar saya ajarin sebentar. Enggak, kamu yang ngajarin Wih. saya. Enggak apa-apa, terus. Nah, saya bertanya ya. Sombong Jadi amat. ayat itu jelas, iblislah yang menjadi Kasihan, ya. bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Jadi keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Bapa di sorga. Bagaimana ada seorang Kristen mengatakan bahwa penyaliban itu keinginan Bapa di sorga? Tuhan yang mulia. Iya, jadi Oke. yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, adalah orang-orang para penguasa yang tidak mengerti hikmat Tuhan. Wah, Jadi wah. bagaimana- Orang itu orang berdosa bukan? Ya jelas. Oke, orang berdosa ya. Orang berdosa ya. Maksud saya begini, saya cuma menyampaikan begini saja Pak Bombo. Keinginan Bapa di surga itu adalah supaya Tuhan Yesus taat menghadapi penyaliban itu. Bukan supaya Bapak itu supaya Bapak ingin bahwa Yesus disalibkan, bukan begitu. Bapa di surga ingin supaya Yesus taat, bahkan menghadapi penyaliban pun dia harus maju, tidak melarikan diri dari penyaliban itu. Sudah? Oke, saya rasa Saya itu boleh- aja, Pak Bom. Sabar. Udah. Selesai dia menjelaskan, udah gitu aja ya. Saya permisi dulu. Dan saya nonton yang panjangnya itu bom sampai kejang-kejang sampai tantrum ya. Karena Edis itu kurang ajarnya Edis. Begitu menjelaskan, dia tidak memberi kesempatan kepada bom untuk menimbal balik jawaban kepada pernyataan-pernyataannya. Langsung kabur ya. Jadi mungkin ada yang pernah nonton mungkin atau pernah nonton. Itu Edis langsung kabur dan akhirnya Bom sangat marah ya, pendeta Bom sangat marah dan memaki-maki Edis di situ. Waduh. Jadi di sini teman-teman yang mau kita petik daripada video ini adalah betapa mereka saja itu tidak kompak, tidak ada konsepsi, tidak terkonsep secara terbimbing atau terkonsep secara hierarki lah begitu ya, secara kepemimpinan terstruktur tentang keselamatan itu karya iblis atau keselamatan itu karya setan, karya Tuhan gitu loh ya. Jadi akhirnya mereka saling berdebat, memperdebatkan apakah kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia itu adalah karya setan atau karya Tuhan. Jadi boro-boro mereka mau menyampaikan kepada kita orang Islam, sedangkan mereka sendiri belum sepakat alias sepakat untuk tidak sepakat dalam segala hal. Gitu loh. Tapi yang disalahkan siapa? Islam. Kenapa? Islam katanya yang suka memualaf-mualafkan orang. Padahal mereka sendiri sudah saling sesat menyesatkan. Lalu kami yang mualaf disangka adalah korban penipuan dari dakwah Islam, korban penipuan dari ajaran Islam, dan korban kebodohan dan pembodohan dari kebenaran Islam gitu loh.
Sementara di dalam internal mereka sendiri itu rusak parah, nggak ketulungan gitu loh. Oke, sampai di sini saja dulu. Saya akhiri, sudah mau 10 menit. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Intinya, inadina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang disetujui, yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Maka berbahagialah engkau yang terlahir dalam Islam, yang tidak pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbahagialah pula engkau yang tidak dilahirkan dalam Islam tetapi mendapatkan kesempatan untuk memeluk Islam lewat hidayah yang Allah berikan kepada kita, saudara-saudara. Tabarakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Nah, saudara-saudara, sampai di sini saya akhiri dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya video dari Mu'alaf Filipus Christian, dan jangan lupa dukung terus dakwah kami, pembangunan Musola Bina Mu'alaf yang hari ini masih terbengkalai karena masih banyak sekali bahan yang belum komplit. Mohon bantuannya melalui nomor rekening kami, yaitu admin kami yang kami tunjuk dan kami pantau sendiri, 3254 01030321 atau ada di deskripsi setiap video yang kami upload ya, yaitu nomor rekening BRI. Kami ulangi, nomor rekening BRI 325401030321 dan juga menghubungi WA kami atau WhatsApp kami di dalam melalui nomor WA 085827807544 dan WhatsApp-nya saya sendiri yang kemudian membalas saudara. Demikian, tabarakallah fikum wa jazilan katsiran, subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.